Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mia Nur Safitri, NIM 1021819 dan Rizky Selegar, NIM 1021826 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Prosedur Penyelesaian Sengketa Pilot dan Utang. Di dalam materi kami terdapat 5 sub. Yang pertama, pengertian. Sub kedua, kewenangan PA dalam sengketa pilot. Sub ketiga, dasar hukum. Sub keempat, prosedur permohonan dan penerimaan perkara. Sub yang terakhir, prosedur penyelesaian. Langsung saja. Sub A, pengertian pilot. Kepailitan berasal dari bahasa Belanda veilig, merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Yang kedua, pailit atau bangkrut, menurut Black's Law Dictionary, adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya. Kemudian, pengertian yang ketiga, dalam pasal 1(1), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kepailitan adalah kondisi di mana ada seseorang debitur yang tidak dapat membayar utangnya, kemudian dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Selanjutnya, sub B, kewenangan PA dalam sengketa pilot. Peradilan agama khususnya dalam pasal 49 huruf I menegaskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Pasal 55 ayat 2 huruf D menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum. Maka berdasarkan putusan MK ini dapat digunakan sebagai alasan bahwa pengadilan niaga tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pilot ekonomi syariah yang merupakan kategori perkara ekonomi syariah. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka secara teoritis penyelesaian perkara kepailitan perusahaan syariah merupakan yurisdiksi absolut dari peradilan agama. Selanjutnya, mengenai sub C, yaitu dasar hukum. Adapun pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa ketentuan, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia. 5. Pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1131 sampai 1134, dan beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Yayasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan Koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Selanjutnya, sub D, mengenai prosedur permohonan dan penerimaan perkara. Langkah-langkahnya yaitu permohonan pernyataan pailit ini diajukan kepada ketua pengadilan melalui panitera. Kemudian panitera menyampaikan permohonan pailit kepada ketua pengadilan
itu paling lama 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal permohonan pilot didaftarkan. Selanjutnya, pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Selanjutnya, sidang pemeriksaan atas permohonan pilot diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Selanjutnya, atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, maka pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Selanjutnya, putusan pengadilan atas permohonan pilot harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pilot itu didaftarkan. Dan yang terakhir, salinan putusan itu disampaikan kepada yang berkepentingan paling lambat 3 hari setelah putusan. Itu mengenai prosedur penyelesaian. Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah itu dapat ditempuh melalui 2 jalur. Jalur litigasi dan non-litigasi. Hal ini berdasarkan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Jadi setelah adanya putusan MK nomor 93 garing PUU 10 garing 2012, penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi itu ditangani oleh pengadilan agama, sedangkan non-litigasinya itu ditangani oleh arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.